Selamat pagi Opa, Oma, Ibu, Bapak, teman-teman semua. Apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu. Kangen nggak? Kita kangen banget deh. Kangen kumpul-kumpul kayak dulu. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga semua sehat sampai kita ketemu lagi di dalam persekutuan offline. Mari kita bernyanyi dulu sekarang. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, antara tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas perlindungan-Mu sampai kami bisa bertemu online lagi di sini. Lindungi kami dan sertai tiap langkah kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Marilah kita menyanyi bersama-sama dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebam. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Opa Oma, tiba saatnya kita memasuki pelayanan firman. Sebelumnya mari kita memohon doa pada Roh Kudus Tuhan agar supaya dengan pertolongan Roh Kudus kita semua dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami boleh menyambut sapaan firman Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami saat ini, membimbing kami, membuka pikiran hati kami. Di dalam keterbatasan kami, dalam usia yang sudah lanjut, hanya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu.
Dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu juga, kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa memohon penyertaan Tuhan dan urapan Roh Kudus-Mu, agar supaya apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan semata, dan kami sungguh-sungguh boleh menyambut berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes, pasal yang pertama, ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes, pasal yang pertama, ayat 8 sampai 10. Yang mengatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita boleh berbahagia untuk boleh terus mendengar firman Tuhan ini dan kita memeliharanya. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam persekutuan online Usindah. Dan kita boleh senantiasa bersyukur karena semua terjadi atas anugerah Tuhan. Nah, bagaimana keadaan Opa dan Oma? Semua tentunya diharapkan dalam keadaan sehat, bukan? Nah, saya bertanya, apa semua sudah divaksin? Ada nggak? Tentu ada yang diperbolehkan untuk divaksin, tetapi ada juga yang tidak diperbolehkan karena alasan-alasan tertentu. Saya belum boleh divaksin karena saya termasuk yang komorbid, ya, yang punya sakit yang lain yang sebetulnya harus berhati-hati untuk divaksin. Oleh karena itu, saya dengan sekuat tenaga berusaha untuk tentu menjaga kesehatan sendiri secara mandiri, menjaga betul-betul. Nah, oleh karena itu kita semua, baik yang sudah divaksin maupun yang enggak, harus terus memelihara kesehatan kita supaya virus COVID-19 tidak mengganggu. Nah, Opa dan Oma yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema dipulihkan dari dosa. Kalau pada hari Minggu yang lalu, tanggal 14 Maret, di dalam ibadah online ada yang ikut serta, maka di dalam ibadah online saya membawakan khotbah dengan tema yang hampir sama, yaitu dipulihkan dari pagutan dosa. Kalau sekarang dipulihkan dari dosa. Kalau yang Minggu dipulihkan dari pagutan dosa. Nah, di mana pada khotbah hari Minggu itu kita sebagai umat diajak untuk tetap memandang Yesus. Ya, memandang Yesus yang mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi, kalau kita kena murka Allah, oleh karena dosa-dosa kita memandang Yesus terlebih dahulu, agar supaya kita diselamatkan. Nah, Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini di dalam persekutuan online, kita mau diajak untuk mengambil langkah nyata di dalam hidup kita untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Apa langkah nyatanya? Apa yang harus kita lakukan agar supaya pengampunan dari Tuhan berlaku? Nah, sebelumnya saya akan menceritakan sebuah legenda atau sebuah cerita kuno.
cerita kuno Kristen, legenda Kristen. Di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia menurut gambarnya kepada para malaikat, maka Lucifer, tahu kan yang namanya Lucifer? Lucifer adalah malaikat Tuhan yang sempurna, namun jatuh kemudian menjadi iblis. Nah, malaikat yang bernama Lucifer ini yang sebelum jatuh dari surga berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan kan tidak akan memberi kekuasaan kepada manusia ciptaannya. Atau barangkali Tuhan mau memberikan kekuasaan. Kekuasaan apa, kata Tuhan? Kekuasaan untuk tidak mentaati Tuhan. Ya, jadi si Lucifer ini dia bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikan kekuasaan pada manusia ciptaannya, yaitu kekuasaan untuk tidak mentaatinya. Lalu Tuhan berkata, justru ada kekuasaan lain yang akan diberikan, yaitu kekuasaan untuk jatuh dan kekuasaan untuk bangun. Wah, mendengar itu si Lucifer ini sengaja, ya, dia sengaja memutuskan untuk jatuh dengan membawa malaikat-malaikat yang lain bersamanya. Jadi dia sengaja mau jatuh. Harapannya bahwa ia akan bangun kembali. Tapi apa yang terjadi? Ternyata harapannya tidak terpenuhi. Karena apa? Karena dia jatuh dengan sengaja. Nah, cerita ini mau mengatakan betapa rapuhnya kita, sehingga kita mudah jatuh ke dalam dosa. Apalagi bila ada peran si jahat itu, si iblis itu yang mengajak kita untuk jatuh bersama dengan segala iming-iming bahwa nanti kita akan bangkit lagi, kita akan baik lagi. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Apa yang Opa Oma harus kerjakan? Nah, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan dari surat 1 Yohanes tadi, Yohanes mau mengajak kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, ada orang yang berkata bahwa dia tidak berdosa. Nah, hal ini bisa dipahami karena dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan atau atas dosa yang ia kerjakan atau ia lakukan. Nah, dia akan berusaha untuk menutupi kesalahannya, berusaha untuk menutupi dosa-dosanya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menyembunyikan tindakan dosanya itu, dengan mempersalahkan pada lingkungannya, mempersalahkan keluarganya, atau mempersalahkan sifatnya, bisa juga mempersalahkan kondisi fisiknya. Kan saya cacat, jadi ya gimana saya melakukan hal itu? Atau saya orangnya pemarah nih, saya orangnya cemburuan, jadi saya melakukan hal itu. Dan segala macam cara. Atau yang terlebih gawat lagi ketika dia mempersalahkan orang lain. Dia sih telah mengajak saya. Dia sih telah menyesatkan saya. Dia sih yang menjerumuskan saya ke jalan yang tidak benar. Pokoknya segala macam alasan dikemukakan. Yang pertama. Lalu ada yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa karena dia kan tidak mengalami celaka. Misalnya nih, dengan mudah kita mengatakan kepada seorang yang sedang mengalami musibah, wah, dia dosa apa ya sampai ngalamin musibah seperti itu? Lah, dia punya dosa apa ya? Seolah-olah yang kena dosa itu kena musibah, tapi saya tidak berdosa, kan saya nggak celaka.
Nah, opa oma yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes kemudian mengatakan bahwa kalau seorang berdosa, maka permintaan maaf dan pembenaran diri itu nggak penting. Udah nggak relevan. Satu-satunya cara yang patut dilakukan dalam keadaan seperti itu adalah kerendahan hati dan pengakuan yang jujur kepada Allah. Bahkan kalau perlu, kita juga mengaku kepada manusia. Yohanes juga mengatakan bahwa kita sebagai orang berdosa dapat menggantungkan sepenuhnya pada Allah dan kebenarannya untuk mengampuni kita jika kita mengaku dosa-dosa kita. Mungkin kita berpikir bahwa Allah justru akan mengutuki ketimbang mengampuni karena dosa kita. Tapi disinilah kita melihat kebenaran itu. Allah adalah Allah yang setia akan janjinya. Allah yang adil. Allah yang berbelas kasihan kepada manusia yang mau datang kepadanya dengan hati yang penuh sesal. Allah tidak akan pernah mengabaikan hati yang pedih dan penuh sesal. Jikalau kita mau mengaku dengan merendahkan diri dan penuh penyesalan, Ia akan mengampuni kita. Kalau kita mencari-cari alasan untuk membenarkan diri, maka sikap ini justru akan menjauhkan kita dari pengampunan. Hanya dengan hati yang penuh sesal, kita dapat mengklaim janji Allah, yaitu pengampunan dosa. Nah, kemudian bagi orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya dalam kenyataannya ia tidak berdosa. Nah, sikapnya ini mau menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang salah tentang dosa. Bagi mereka, bagi orang-orang ini, dosa hanyalah sebatas apa yang mereka bisa lihat. Apa yang mereka bisa temukan di mana-mana. Seperti iklan di surat kabar. Kita bisa nemu apa saja barangkali ya, apa yang diiklankan di surat kabar. Mereka sebenarnya harus memahami apa arti dosa. Dosa dikatakan sebagai hamartia. Ya, sebagai hamartia. Itu adalah bahasa Yunani. Hamartia bahasa Yunani yang artinya dosa. Dan arti harafiahnya dari hamartia adalah melenceng dari target atau sasaran. Seperti seorang yang lagi manah, maka panah yang dia lepaskan nggak tepat sampai di tengah, di titik tengah atau sasarannya, targetnya, tapi melenceng, mungkin melenceng 2-3 meter dari sasaran. Dia gagal mencapai apa yang dituju. Sekali lagi, dia gagal mencapai apa yang menjadi sasarannya, apa yang dia tuju. Dia gagal menjadi ayah yang baik. Dia gagal menjadi ibu yang baik. Dia gagal menjadi seorang anak yang baik. Gagal menjadi orang tua yang baik. Oh, gagal menjadi opa oma yang baik. Gagal menjadi pribadi sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu kita adalah ciptaan Tuhan yang telah menjadi rusak dan tidak sempurna karena dosa. Itu adalah kita manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Namun gambar dan rupanya menjadi rusak karena dosa. Dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan bila orang itu tetap mengatakan bahwa ia tidak berdosa, maka ia telah dengan berani mengatakan Allah sebagai pendusta. Karena Allah telah mengatakan semuanya berdosa, nggak ada yang benar. Karena itu firman Tuhan melalui Yohanes memperingatkan kita, memperingatkan opa oma semua kita, agar kita tidak boleh berbangga hati dengan kemajuan pengetahuan yang kita miliki, dengan kehidupan kerohanian yang kita jalankan, sehingga bagi kita dosa itu nggak berarti apa-apa. Bagi kita dosa itu nggak menjadi persoalan. Tunggu dulu, bukan itu. Yohanes memperingatkan kepada kita yang mau menghilangkan pertanggungjawaban bagi dosanya, atau yang berpendapat bahwa dosa tidak mempunyai pengaruh terhadap dirinya. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hakikat dari kehidupan Kristiani adalah pertama-tama menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hendaknya kemudian kita pergi kepada Allah untuk memohonkan pengampunan yang dapat menghilangkan, meniadakan masa-masa lalu kita yang gelap. Lalu kita membersihkan dan memulihkan diri kita untuk menciptakan hari depan yang baru melalui pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, di mana kita senantiasa hidup dalam rasa syukur. Inilah kesempatan itu. Di dalam masa prapaskah, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuka diri kita, mengaku dosa-dosa kita, memohon pemulihan dari Tuhan atas dosa yang kita lakukan. Sekaranglah waktunya untuk opa dan oma melakukan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Opa oma, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk saling menopang, saling menguatkan teman-teman dan saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau mau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang benar yang kami lakukan, dan sungguh kami tidak layak untuk boleh dekat dengan kekudusan-Mu. Oleh karena itu, dengan pertolongan Tuhan juga firman-Mu telah menyapa kami. Sehingga pada saat ini kami juga dengan sehati mau berdoa bagi teman-teman kami, bagi pergumulan saudara-saudara kami. Kami pertama-tama mau berdoa bagi persekutuan Usia Indah, walaupun berjalan secara online, tapi tetap kami masih diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa, untuk boleh bersekutu bersama, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh disapa oleh firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau terus menyertai saudara-saudara kami yang berjerih lelah untuk menghadirkan persekutuan Usia Indah secara online ini. Dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik, saudara kami yang sedang sakit. Kami teringat akan Oma Erlina yang masih harus berbaring di rumah sakit. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan padanya. Dan jikalau Engkau kehendaki Oma Erlina boleh dipulihkan dan kembali ke rumah. Kami juga mau berdoa bagi Oma Dediana, Oma Lili Murni, Oma Rosi, Opa John. Tangan Tuhan terus menyertai mereka, menopang mereka, memberikan kekuatan dan memulihkan. Bahkan bagi seluruh Opa Oma di Usia Indah yang tidak kami sebutkan satu persatu, mereka sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan untuk menjaga kesehatan mereka. Bahkan dengan perkenan Tuhan, Engkau menghibur Opa Oma di dalam persekutuan bersama, walaupun mereka ada di rumah. Saat ini kami mau bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun.
Terkhusus kami mau berdoa bagi Ibu Melanita yang berulang tahun pada tanggal 14 minggu kemarin. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan menyertai Ibu Melanita, menjaga dan melindungi Ibu Melanita dan keluarga, memberkatinya, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga melaluinya sungguh-sungguh Komisi Usia Indah boleh mendapatkan kekuatan, boleh senantiasa diberkati. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Mariani yang berulang tahun pada tanggal 18, begitu juga Oma Evi Wahyudi. Engkau memberkati kedua Oma ini dengan keluarganya, sehingga mereka pun mendapat perlindungan dari Tuhan. Tuhan berikan sukacita dan pengharapan, sehingga mereka senantiasa boleh bersyukur. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tangan Tuhan terus menopang apa yang dilakukan oleh pemerintah kami di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga bagi proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Kita semua juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau bergumul terus dengan proses pembangunan sarana tempat ibadah gerejamu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan saatnya tiba ketika sarana tempat ibadah berupa gedung gereja GKI Muara Karang dapat berdiri dan kami dapat menggunakannya bersama. Bapa di dalam surga, begitu banyak doa-doa kami. Engkau yang mengetahui setiap kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah seluruh doa-doa permohonan kami. Karena kami menaikkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam namanya kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, perlindunganmu di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku rindu.
kasih sayang.